Adik-adik, kita sudah memasuki masa new normal, tetapi untuk ibadah kita masih tetap ibadah dari rumah masing-masing ya. Untuk memulai ibadah sekolah minggu, adik-adik perlu memperhatikan beberapa pesan dari guru sekolah minggu berikut ini. Yang pertama, adik-adik wajib mengikuti protokol kesehatannya. Dan ingat, harus makan makanan yang sehat dan bergizi supaya imun kita tetap kuat. Yang kedua, adik-adik wajib menggunakan masker saat keluar rumah. Dan ingat, harus rajin mencuci tangan menggunakan air mengalir atau menggunakan hand sanitizer saat berada di luar rumah. Yang paling penting harus menjaga jarak. Dan yang terakhir adalah rajin membaca firman Tuhan dan berdoa agar Tuhan selalu menjaga kita. Jadi adik-adik ingat ya, ko jaga sa jaga ko, torang semua sehat, torang bisa. Shalom. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah saat ini, ada beberapa peraturan yang harus diikuti ya. Yang pertama, mohon bimbingan dan pendampingan dari orang tua selama ibadah berlangsung. Yang kedua, adik-adik menggunakan pakaian yang rapi dan sopan saat beribadah. Yang ketiga, tidak diperkenankan adik-adik beribadah sambil makan atau bermain ya. Yang keempat, adik-adik harus fokus mengikuti ibadah dari awal sampai akhir. Dan tetap semangat saat menyanyi sambil mengikuti gerakan guru-guru sekolah minggu melalui pujian yang dinyanyikan. Terlebih saat mendengarkan firman Tuhan. Dan yang kelima, untuk persembahan, adik-adik silakan mengumpulkannya dalam amplop. Persembahan tersebut bisa diantar ke gereja atau bisa juga dititip melalui guru-guru sekolah Kristen Kalam Kudus Kota Raja. Nah, adik-adik, kalau sudah siap, mari kita siapkan hati dan sikap kita yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu anak-anak semua. Shalom. Bagaimana kabarnya? Semoga anak-anak sehat semua ya. Nah, hari ini kita akan kembali sekolah minggu bersama dengan Mister dan Miss-Missnya. Baik anak-anak, nampaknya anak-anak sudah siap mengikuti ibadah. Nah, untuk mengawali ibadah kita, mari kita menyanyikan lagu Senin Selasa Engkau Tetap Raja. Senin Selasa Engkau tetap Raja, Rabu Kamis Engkau yang termanis, Jumat Sabtu ku tetap milikmu, Minggu aku terus memujimu. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku, setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku, setiap degup jantungku Yesus segalanya. Senin Selasa Engkau tetap Raja, Rabu Kamis Engkau yang termanis, Jumat Sabtu ku tetap milikmu, Minggu aku terus memujimu. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku, setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku, setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku, setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku, setiap degup jantungku Yesus segalanya.
Baik anak-anak, mengawali ibadah kita hari ini, mari Mister ajak semuanya anak-anak kita bersatu dalam doa. Kita berdoa ya. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan anak-anakmu bersama dengan Miss dan Mister untuk hari Minggu ini kembali lagi boleh beribadah kepada Tuhan dalam ibadah sekolah minggu. Kiranya Tuhan memberkati anak-anakmu yang sedang beribadah dimanapun mereka berada ya Tuhan. Dengan keadaan saat ini, dengan keterbatasan kami tidak bisa bertemu secara fisik, kiranya Tuhan berkenan menjaga dan memberkati kami. Jikalau yang membutuhkan jaringan ataupun koneksi yang bagus ya Tuhan untuk menyaksikan ibadah ini, Tuhan berkati semuanya itu agar sesuai dengan perkenan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, ibadah kami ini dari awal sampai akhir kami serahkan dalam tangan pengasihan Tuhan, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Baik anak-anak, kita lanjut lagi memuji Tuhan. Anak-anak masih suka cita semua kan? Sekarang kita akan melanjutkan pujian kita, yaitu Jalan Serta Yesus. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari, direntamkan, dirapatkan, putar ke belakang, dianjung ke depan, mengentingkan, mari puji Tuhan. Kaki kanan, kaki kiri mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang, lompat kanan, lompat kiri, berjalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus Ayo selamanya. semuanya ikutin gerakan Miss dan Mister buat ya. Yo. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari, direntamkan, dirapatkan, putar ke belakang, dianjung ke depan, mengentingkan, mari puji Tuhan. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari, direntamkan, dirapatkan, putar ke belakang, dianjung ke depan, mengentingkan, mari puji Tuhan. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Baik anak-anak, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Miss Rina. Anak-anak, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita menyanyikan lagu dulu, Ku Ingin Dengar Cerita. Bisa mengikuti Mister dan juga Miss ya. Cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Bisa mengikuti Mister dan juga Miss ya. Ingin dengar cerita tentang perbuatan
ciptaan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Adik-adik yang ada di rumah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Bapa di surga. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk hari ini. Kami boleh bangun di pagi hari. Kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan kini tiba saatnya kami akan mendengarkan cerita firman-Mu. Tuhan kiranya memberkati kami. Biarlah firman-Mu yang akan kami baca dan dengarkan, Tuhan memberkati dan kami boleh mengerti, kami boleh lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu sudah siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik yang ada di rumah, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelum itu kakak mau tanya, apakah adik-adik pernah sakit? Tentunya pernah. Kakak juga pernah merasakan yang namanya sakit. Kalau sakit itu enak nggak ya? Pasti tidak. Nah, apakah kalian semua punya kaki? Pasti punya kaki. Ya, kita semua diciptakan Tuhan sungguh sempurna. Nah, tapi kaki kita ini untuk apa ya? Kira-kira ada yang tahu kakinya untuk apa? Betul sekali. Kaki kita dapat kita gunakan untuk berjalan, berlari, meloncat, menendang bola. Nah, tetapi pernah nggak adik-adik di rumah merasakan kakinya lagi sakit? Kalau kaki kita sakit, bisa nggak kita berjalan? Bisa tidak kita bermain dengan teman-teman, bermain bola? Kita bisa melompat? Tentunya tidak bisa. Nah, adik-adik yang ada di rumah, hari ini kita akan mendengarkan satu cerita tentang kesembuhan yang dialami oleh seseorang yang sudah lama sekali, sudah 38 tahun menderita sakit lumpuh. Dia tidak bisa berjalan. Ya, jadi kalau orang pergi, ya dia tinggal aja, dia nggak bisa pergi kemana-mana. Nah, adik-adik coba lihat. Ini adalah kolam Bethesda yang berada di Yerusalem. Pada suatu hari, banyak sekali orang berkumpul di tempat ini. Kira-kira mereka mau apa ya? Nah, adik-adik, ternyata yang ada di kolam Bethesda itu adalah orang-orang yang sakit. Kira-kira adik-adik tahu nggak penyakit apa saja yang biasa orang derita? Nah, betul sekali. Biasa ada yang timpang, tidak bisa berjalan, ada yang lumpuh. Nah, ternyata adik-adik, di tengah-tengah orang-orang ini ada seorang bapak yang sudah lama sekali sakit. Sudah 38 tahun. Nah, dia sakit lumpuh, tidak bisa berjalan. Kalau kita sakit selama 1 hari saja
atau 1 minggu saja kita tidak kemana-mana, pasti kita rasanya bosan ya di rumah, atau sudah capek dengan sakit yang kita alami. Nah, tapi ternyata Bapak ini mengalami sakitnya itu sudah bertahun-tahun, sudah 38 tahun. Nah, pada suatu hari waktu orang-orang berkumpul di kolam Bethesda, termasuk orang lumpuh ini, bapak-bapak yang lumpuh ini, dia juga ingin sembuh. Tetapi kenapa ya kok orang-orang berkumpulnya di kolam Bethesda? Nah, ternyata kolam Bethesda itu kalau misalnya airnya bergoncang, siapapun yang pertama kali masuk ke dalam kolam itu akan sembuh, karena ada malaikat Tuhan yang masuk ke dalam dan menggoncangkan air kolamnya. Nah, setiap kali orang lumpuh ini datang, dia juga ingin sembuh, tapi karena tidak bisa berjalan, akhirnya dia selalu didahului orang. Nah, waktu itu ketika Tuhan Yesus berada di kota Yerusalem, dia juga berkunjung ke kolam Bethesda. Nah, waktu Tuhan Yesus melihat orang lumpuh ini, Tuhan Yesus datang dan berkata kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Iya, aku mau sembuh. Tapi saat air berguncang, tidak ada seorang pun yang mau menolongku. Nah, Yesus tahu kalau Bapak ini ingin sekali sembuh, tetapi dia tidak berdaya karena tidak bisa berjalan. Kemudian Yesus menyuruhnya. Yesus berkata, "Bangunlah, angkatlah tilammu, berjalanlah." wah, tiba-tiba orang yang lumpuh tadi itu bisa berjalan, bisa bangkit, berdiri seperti orang yang tidak sakit lagi. Wah, Tuhan Yesus hebat ya. Orang yang lumpuh tadi langsung berdiri dan kuat seperti orang yang tidak sakit. Dia mengangkat tilamnya dan berjalan. Nah, orang-orang yang ada di sekitarnya itu bertanya kepadanya, "Siapa yang menyuruhmu berjalan? Kok kamu bisa berjalan? Kan kamu sakit." Nah, waktu itu Bapak yang sembuh ini mencari-cari Yesus atau orang yang menyembuhkannya tadi. Dia melihat ke belakang, tapi dia tidak menemukan orang yang menyembuhkannya. Kemudian Yesus bertemu dengan orang yang sembuh tadi itu, orang yang disembuhkan itu di Bait Allah. Nah, waktu bertemu, Yesus berpesan kepadanya, "Jangan berbuat dosa lagi." Nah, adik-adik, Yesus tidak hanya berkuasa atas sakit penyakit, tidak hanya menyembuhkan sakit penyakit, tetapi Yesus juga menyelamatkan manusia dari dosa. Lalu Bapak yang sembuh tadi itu menceritakan kepada orang-orang bahwa Yesuslah yang menyembuhkan kakinya yang lumpuh itu, sehingga dia bisa berjalan. Nah, adik-adik yang ada di rumah, mungkin adik-adik kali ini ada yang sedang sakit. Mungkin sakitnya sudah lama, belum sembuh-sembuh. Tetapi, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita hanya pergi ke dokter saja? Apakah kita hanya tidur saja? Makan yang banyak? Tentu itu boleh kita lakukan juga. Tetapi yang paling penting adalah kita harus rajin berdoa. Kita menyerahkan sakit penyakit kita kepada Tuhan
Tuhan Yesus tolong kita, Tuhan Yesus pasti menyembuhkan kita. Yang penting kita percaya bahwa sakit yang kita alami saat ini Tuhan Yesus akan pulihkan, Tuhan akan sembuhkan. Nah, adik-adik jangan pernah ragu untuk percaya kepada apa yang Tuhan lakukan. Sama seperti orang lumpuh tadi, 38 tahun Bapak ini sakit, tidak bisa berjalan. Nah, sama halnya dengan kita saat ini. Mungkin ada di antara kita yang sakit parah, mungkin orang tua, papa, mama, adik, kakak, atau keluarga kita, siapapun yang sedang sakit, mari kita doakan. Semoga mereka semua disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Nah, demikianlah firman Tuhan hari ini. Kiranya Tuhan Yesus terus menolong kita, terlebih bangsa dan negara kita disembuhkan dari sakit corona. Dan kita boleh beraktivitas, kita boleh kembali sekolah minggu, kita boleh kembali bersekolah, kita boleh kembali melakukan apa yang bisa kita lakukan. Kita bisa berlibur di mana-mana, ya. Oke, baik adik-adik yang ada di rumah, terima kasih sudah mendengarkan firman Tuhan di hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan di hari ini. Terima kasih karena Engkau sungguh baik bagi kami. Jika saat ini Tuhan ada di antara kami yang sedang dalam kelemahan tubuh, kami percaya bahwa ketika Engkau menyembuhkan orang yang sakit lumpuh selama 38 tahun, kami juga yakin dan percaya bahwa kami akan sembuh dari sakit penyakit yang kami alami. Kami berdoa untuk keluarga kami, dimanapun mereka berada, yang mungkin saat ini juga sedang dalam kelemahan tubuh. Tuhan pulihkan, sembuhkan mereka. Terlebih khusus Tuhan, bangsa dan negara kami berdoa Tuhan pulihkan dari virus corona ini, supaya kami boleh kembali lagi melakukan aktivitas kami, melakukan kegiatan ibadah sekolah minggu kami di gereja tanpa harus ada rasa takut, tanpa harus menggunakan masker dan lain-lain sebagainya. Tuhan Yesus tolong kami supaya kami senantiasa kuat dan sehat selalu. Ini doa kami Tuhan Yesus, ampuni salah dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih adik-adik yang ada di rumah. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Baik anak-anak, saat ini kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Sambil memberikan persembahan, anak-anak, Mister ajak, mari kita menyanyikan lagu Bawa Persembahan. Ikuti lagu dan gerakan Mister ya. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Baik anak-anak, saat ini kita akan berdoa untuk persembahan yang kita kumpulkan ya. Mari kita bersatu dalam doa.
Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk anak-anak-Mu dan untuk persembahan yang boleh kami kumpulkan saat ini. Kiranya Tuhan kuduskan dan berkati itu ya Tuhan, agar boleh digunakan untuk kebaikan dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan untuk acara kami selanjutnya. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Nah, baik anak-anak, saat ini anak-anak Mister akan instruksikan untuk membacakan ayat hafalan. Nanti itu bisa dilihat di video berikut ya. Halo teman-teman Namis, perkenalkan nama saya Nathanael Pangalibuan. Ayat hafalan minggu ini terdapat di Yeremia 17 ayat 7a. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat hari Minggu dah. Yeremia 17 ayat 7a. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Amin. Salam. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Shalom, selamat hari Minggu. Ayat hafalan hari ini terdapat di Yeremia 17 ayat 7a. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Terima kasih, selamat hari Minggu. Tuhan berkati. Dadah. Halo teman-teman. Hari ini Yeremia 17 ayat 7a. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Dadah. I love you. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Terima kasih, semoga Tuhan memberkati. Dadah. Yeremia 17 ayat 7a. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Selamat hari Minggu. Semua Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Yeremia 17 ayat 7a. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Terima kasih, selamat hari Minggu. Dadah. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Halo, shalom, selamat hari Minggu. Ayat hafalan kita terdapat di Yeremia 17 ayat 7a. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Selamat hari Minggu teman-teman. Ayat hafalan minggu ini terambil dari Yeremia 17 ayat 7a. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat hari Minggu. Shalom, selamat hari Minggu. Ayat hafalan kita hari ini terdapat di kitab Yeremia pasal 17 ayat 7 yang berbunyi, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Shalom. Yeremia 17 ayat 7a. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Dalam Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Dadah. Yeremia 17 ayat 7a. Diberkatilah
orang yang mengandalkan Tuhan. Kasih selamat hari Minggu. Dadah. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Dah. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapan kepada Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Shalom, selamat hari Minggu. Saya akan ayat hafalan Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Dadah. Shalom, selamat pagi. Firman Tuhan hari ini dari Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Selamat hari Minggu. Dah. Yeremia 17 ayat 7a. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Terima kasih. Salam. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Yeremia 17 ayat 7a. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Shalom, selamat hari Minggu teman-teman. Ayat hafalan kita minggu ini terdapat di Yeremia 17 ayat 7a. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, dah. Halo teman-teman, nama saya Prudence. Ayat hafalan minggu ini Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang-orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Dah. Shalom. Ayat hafalan minggu ini terdapat di Yeremia 17 ayat 7 yang bunyi, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Ayat hafalan minggu ini terdapat di Yeremia 17 ayat 7a. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Terima kasih, Tuhan itu memberkati. Dadah teman-teman. Shalom. Shalom. Ayat hafalan minggu ini Yeremia pasal 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu. Shalom teman-teman, selamat hari Minggu. Jangan lupa firman Tuhan Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Dah.
Shalom teman-teman. Ayat hafalan minggu ini terambil dari Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Terima kasih teman-teman. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman. Ayat hafalan minggu ini terambil dari Yeremia 17 ayat 7a. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Terima kasih teman-teman. Hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Baik anak-anak, di sini Mister sampaikan dan mewakili juga guru-guru sekolah minggu kalian mengucapkan terima kasih untuk anak-anak yang sudah memberikan video ayat hafalan. Nah, untuk anak-anak, ayat hafalan di kelas kecil itu terambil dari Amsal 17 ayat 22a, yaitu hati yang gembira adalah obat yang manjur. Nah, untuk ayat hafalan di kelas besar terambil di nats yang sama, Amsal 17 ayat 22, yaitu hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Nah, saat ini juga, di saat yang bersamaan ini, kita akan melihat video teman-teman kita yang berulang tahun di minggu ini ya. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Oke, selamat ulang tahun untuk berulang tahun minggu ini. Semoga panjang umur dan sehat. Tuhan Yesus memberkati. Nah, untuk anak yang berulang tahun 1 minggu ke depan, mulai dari hari Senin sampai hari Minggu, bisa kirimkan fotonya ke nomor yang tertera di bawah ini ya. Baik anak-anak, saat ini kita akan bersyukur untuk ibadah yang boleh kita lakukan hari ini. Mari ikut Mister, kita akan berdoa mengakhiri ibadah kita. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami kembali lagi datang ke hadirat-Mu ya Tuhan, mengucap syukur untuk berkat-Mu, untuk penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Terlebih pada hari ini ya Tuhan, kami boleh memulai dan bahkan akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kami. Terima kasih untuk ibadah yang boleh berlangsung ya Tuhan, terutama untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan hari ini. Kiranya Tuhan kuduskan dan berkati itu semua, dan kiranya itu boleh memuliakan nama Tuhan. Untuk anak-anak-Mu juga yang akan melakukan aktivitasnya selanjutnya ya Tuhan, baik itu belajar dan lain sebagainya, kiranya Tuhan juga ikut serta menyertai mereka dalam setiap langkah kaki mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur dan berdoa dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Baik anak-anak, ibadah sekolah minggu kita hari ini telah selesai. Sampai ketemu di ibadah sekolah minggu berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.